Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, gimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Bertemu lagi dalam video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal UN ya, soal-soal ujian nasional yang tahun sebelumnya gitu. Nah, ini harapannya adalah dengan adanya video ini maka anak-anak semakin siap, semakin mantap, semakin senang gitu ya mengerjakan tryout yang kedepannya. Semoga nanti SPD nilainya bagus dan sesuai dengan cita-cita gitu ya. Nah, langsung saja kita akan membahas soal nomor 1 sampai nomor 11 dulu anak-anak. Jadi soalnya seperti ini. Gini ya. Ini dokumen negara sangat rahasia gitu ya. Nomor 1. Hasil dari ini ada penjumlahan, pengurangan, dan penjumlahan lagi. Nah, saya sarankan anak-anak, seandainya bisa ada soal seperti ini, maka ingat ya, kita mengerjakannya harus urut dari depan. Nah, sekarang kita kerjakan dari depan, nanti siapa tahu hasilnya ada gitu ya. Nanti jangan sampai seperti ini tuh soalnya dikerjakan dari belakang, nanti bisa salah anak-anak. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ini ya, 12, 6, 7, 9 ya kan, dijumlah dengan 1, 3, 3, 7, 16, 51, 1, ini 0, ini 4, ini 1. Habis itu dikurangi 39, 48, 39, 4, 8. 6 kurangi 8, 8 ya, 18. Terus ini 10 kurangi 4, 6. Habis itu 9 ini 0 ya. Terus habis itu 0 ini 1. Jadi 1068. Nah, apakah ini pengurangan ini benar atau salah, kita bisa mengujinya anak-anak. Jadi hasilnya ini dijumlahkan dengan ini tuh hasilnya harus ini dia. 8 tambah 8 16 minus 1 ya kan. 5 tambah 6 11 minus 1. Terus ini 10 minus 1. Terus ini 4 ya seperti ini. Maka ini benernya. Habis itu kita jumlahkan dengan 19.256 ya, kita jumlahkan. Nah, berapa ini? 4 ya, 4 minus 1, 12 minus 1, 3. Cari yang belakangnya 3, 2, 4. Oh, ada B dan D. Maka yang mana nih ya? Kita kerjakan dari kerjakan lagi ya. Terus ini berapa ini? Ini 9, ini 2. Oh, berarti jawabannya adalah yang 29.000 yang ini ya. Yang B. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Mudah ya. Jadi intinya adalah ketika ada soal seperti ini, saya sarankan kerjakan dari depan, urut dari depan biar nanti kita bisa teliti dan bisa benar jawabannya. Terus soal nomor 2. Di perpustakaan sekolah terdapat 24 rak buku. Wah, ada 24 ya. Nah, setiap rak berisi 85 buku anak-anak, 85 buku. Nah, buku-buku itu dikelompokkan dalam kategori komik, 1 ensiklopedia, novel cerpen agama, dan majalah. Nah, berapa banyak buku dalam setiap kategori? Bila jumlah buku untuk setiap kategori sama banyak, maka nanti dibagi ya. Nah, caranya kan ada 24 rak nih, maka 24 ya kan. Karena setiap rak berisi 85, maka dikali 85. Nah, habis itu ini kan dikelompokkan sehingga jumlahnya sama banyak, maka dibagi. Bagi berapa? Nah, ini ada kategori apa nih? 1, 2 ya, komik ensiklopedia, 3, 4, 5, 6, maka dibagi 6. Nah, seperti itu. Nah, caranya gimana? Boleh nggak langsung ini dikalikan atau dibagi dulu? Boleh dua-duanya. Kalau anak-anak suka mengalihkan ya dikalikan dulu boleh. Tapi kalau seandainya sukanya pembagian, maka dibagi dulu nggak apa-apa. Oh, saya sukanya pembagian ya Pak, nggak apa-apa dibagi. 24 bagi 6 berapa anak-anak? 24 bagi 6 berapa ayo? 4. Maka ini 4 ya. Ini habis. Maka tinggal 4 kali 85. 4 kali 5 20 nyimen 2. 8 kali 4 32 tambah 2 3 4. Maka jawabannya adalah yang C. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Mudah ya. Insya Allah anak-anak pasti bisa. Soal nomor 3. Hasil dari, nah ini ada pembagian, tapi ada negatif dan pengurangan negatif. Nah, kalau seperti ini, maka gimana? Apakah nanti hasilnya positif atau negatif anak? Positif ya. Karena negatif atau negatif gitu ya. Maka habis ini kalau seandainya saya belum bisa tentang pembagian negatif sama positif. Nah, saya mempunyai sebuah rumus. Nah, rumusnya seperti ini ya. Misalnya ini adalah positif dan positif. Positif dan negatif. Negatif dan positif dan negatif negatif. Nah, jika nanti
ada seperti ini ya dalam perkalian maupun pembagian, maka caranya seperti ini anak. Positif itu kita samakan dengan yang baik ya. Misalnya baik ini tuh setelah ini ada kata dikatakan ya. Nah gini ya, dikatakan ya, baik dikatakan baik itu bener nggak? Bener, maka dia positif. Nah gitu ya, bener, positif kan bener. Bener dikatakan negatif ya, bener dikatakan buruk, bener nggak? Salah, mau bener kok dikatakan buruk, maka dia negatif. Nah habis itu buruk dikatakan baik, bener nggak? Ya nggak bener, mau buruk kok dikatakan baik, maka dia negatif. Nah setelahnya adalah buruk dikatakan buruk itu bener nggak anak-anak? Bener, karena buruk ya dikatakan buruk, maka dia positif. Nah ini rumusnya. Nah karena di sini adalah positif dan negatif, maka ketemunya negatif, dan negatif dengan negatif maka ketemunya positif. Maka cari di sini nanti yang aslinya adalah positif anak-anak. Berarti yang mana? Berarti antara A atau B, yang C salah dan D salah ya. Nah caranya kita gimana ini? Boleh nggak dibagi dulu ya? Mau dibagi dulu ya di porof hapit. Nah caranya gimana itu? Seperti ini anak. Jadi kita harus ini ya, apa namanya, membagi dulu nomor kapit ya. Seperti ini Bang. Ini 4896 dibagi dengan 16. Nah, caranya 48 bagi 16 berapa? 3 ya kan? 3. Ini 0. Ini 48 ya. Terus ini 0. 0 kurang 0 dibagi 16 nggak bisa, turunkan 9. Perhatikan di sini. Karena sudah menurunkan tapi tetap tidak dibagi, tidak bisa dibagi kan anak-anak. Maka kita kasih 0 di sini. Nah, habis itu kita turunkan lagi 6. Jadi 96 bagi 16 berapa? Ya 6. Maka ini ketemunya berarti ya ketemunya adalah 306. Nah, 306 ini dikali dengan 29 karena pasti nanti positif ya, maka tinggal dikalikan saja. 9 kali 6 adalah 54. 54 ya, terus 9 kali 3 27. Nah, di situ 6 kali 2 12, ini 1, ini 1, ini 6. Jumlahkan 4, nah 7, 8, 8. Oh, jawabannya yang mana? Yang A. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Jadi saya sarankan ketika nanti ada soal seperti ini, ada pembagian yang negatif maupun positif, pakai rumus seperti ini anak. Nanti insya Allah tidak akan keliru gitu ya. Terus kita lanjut nomor 4. Nomor 4. Nah, perhatikan di sini. Anissa melakukan percobaan perubahan suhu. Perubahan suhu. Ia menyiapkan segelas air bersuhu 13 derajat. Selanjutnya ke dalam air tersebut dimasukkan es batu sehingga suhunya turun 19 derajat Celcius. Kemudian segelas air itu dibiarkan di tempat terbuka. Nah, selama di tempat terbuka itu suhu air naik rata-rata segini. Nah, caranya gimana nih? Maka 13 ini kan pertama nih. Nah, dia turun maka dikurangi 19 ya. Nah, karena setelah itu dia dibiarkan terbuka, maka otomatis suhunya naik, maka ditambahkan. Nah, tambah berapa ini karena ada 12 menit. Nah, seperti ini anak-anak, saya sarankan kita perhatikan dulu menitnya. Yang diketahui mana itu perhatikan. Nah, karena yang ditanyakan 12, maka 12 sebagai pembilang per yang ini 4 dikali 3. Nah, seperti itu. Nah, habis itu kita tinggal menjumlahkan 13 dikurangi 19 berapa? Negatif 6 ditambah ini kan 3 dikali 3 9. Berapa ini? 3. Gimana? Soal yang panjang ini menjadi sederhana karena apa? Karena kita menuliskan dalam matematika. Jadi saya sarankan jangan takut anak-anak dengan soal cerita yang panjang, karena pada hakikatnya dia hanyalah sebuah baris seperti ini kalau kita tuliskan dalam matematika gitu ya. Jadi jawabannya apa tadi? Yang C. Lalu kita yang lanjut nomor 5. Ini ya. Hasil dari 72 kuadrat ya kan ditambah dengan akar pangkat 3 dari 74.088 dibagi akar 36 dikurangi 73. Nah, saya sarankan anak-anak jika menemui soal seperti ini jangan ragu untuk menuliskan kembali soalnya. Maksudnya gimana? Kita cek dulu. Ini nanti kan yang dikerjakan yang mana dulu nih? Ada positif, ada ini ada penjumlahan, pembagian dan pengurangan. Maka yang ini dulu kan. Nah, kita yang lain gimana ya? Kita tulis dulu apa adanya. 72 kuadrat itu berapa ya? 72 saja. Nah, perhatikan di sini. Ini kan positif. Nah, karena di sini tuh kita harus mencari pembagiannya ini, maka kita cari dulu yang ini anak. Gitu, ini tuh berapa gitu kan? Caranya gimana? Kita ambil angka 3 di belakangnya. 1 2 3. Maka di sini
Yang belakangnya 8 itu berapa? Oh, ini 2, ya kan? Pangkat 3 kan 2. Ini 74. Berarti akar 74 itu berapa yang mendekati akar pangkat 3 dari 74, yaitu 4. Kenapa enggak 5? Karena kalau 5 nanti 125 ya kebanyakan. Nah, maka 42. Maka kita tulis 42. Dibagi, ya kan? Dibagi berapa ini? Akar 36 berapa, anak-anak? 6, maka tulis 6. Nah, dikurangi 7 pangkat 3 itu berapa? Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita lihat dulu apakah boleh kita menjumlahkan langsung. Tidak boleh. Kenapa? Karena di sini harus ada pembagian. Nah, maka yang lain kita tulis apa adanya. Ini 72 kuadrat tetap ditambah 42 bagi 6 berapa, anak-anak? Tuh 7 dikurangi 7 pangkat 3. Nah, setelah itu kita bisa menjumlahkan ya. 72 pangkat 2 itu berapa, anak-anak? 72 kali 72. Berapa ini? 4, 14, 1, 49, maka 50. Maka 5184 ditambah 7 dikurangi 7 pangkat 3. Maka tadi yang 72 kuadrat adalah ini, maka 7 pangkat 3 itu adalah 49 dikali 7. 63 nyimen 6, 28 tambah 8 3, maka 34 ya. Maka 34. Nah, habis itu kita jumlahkan dari depan. 5184 ditambah 7 itu berapa? Yaitu 5191 dikurangi 343, langsung saja 343. Berapa ini, anak? 11 dikurangi 3 berapa? 8. Cari di sini yang belakangnya ke 8. Oh, berarti antara B atau D, ya kan? Nah, kita dilihat nih. Habis itu kita kurangin lagi. Ini kan 9 1 jadi 8. 8 dikurangi 4 4. Cari yang belakangnya ke 4. Yang ini ya. Maka yang B. Gimana, anak-anak? Mudah bukan? Jadi nggak perlu langsung dihitung sini berapa ya, nggak usah. Kita lihat yang belakangnya angka 48, maka di sini maka yang B. Gimana? Mudah bukan? Insya Allah mudah ya. Jadi saya sarankan dalam soal seperti ini anak-anak nggak apa-apa menuliskan ulang soalnya ya. Nanti biasanya ketika kita tidak menuliskan soal ulang, tidak menuliskan ulang soalnya, maka kita bisa keliru dalam menghitung. Terus kita lanjut nomor 6. Nah, ini soalnya panjang nih, tapi nggak apa-apa, ini mudah nih. Pada permainan Club of Seven yang diikuti oleh 30 siswa kelas 6 mempunyai aturan sebagai berikut. Nah, seluruh siswa membentuk lingkaran dan guru berada di tengah lingkaran. Berarti lingkaran di tengahnya guru. Terus guru menunjuk seorang siswa untuk mendapat giliran pertama ya. Siswa yang ditunjuk mengucapkan angka yang diminta guru diikuti siswa, ya kan? Nah, di sebelah kanannya mengucapkan angka berikutnya, begitu seterusnya sampai berputar sesuai lingkaran. Nah, setelah itu siswa yang mendapat giliran mengucapkan angka 7 dan kelipatannya, berarti 7, 14, 21 dan seterusnya itu dia bertepuk tangan, tidak boleh mengucapkan angka ya. Nah, sebagai contoh nih, diminta adalah angka 7, maka siswa pertama yang ditunjuk itu adalah mengucapkan angka 7, bukan 7 tapi tepuk tangan. Nah, terus yang sampingnya adalah 8, jadi seperti ini. 7 kan tepuk, 8, 9 terus 14 tepuk gitu ya. Nah, perhatikan di sini, anak. Jika Andi adalah salah satu siswa kelas 6 yang mengikuti permainan Club of Seven yang ditunjuk guru sebagai siswa pertama yang mengucapkan angka 21 ya. Sedangkan Roni berada pada urutan ke-28, angka berapa yang seharusnya diucapkan Roni gitu kan. Nah, perhatikan di sini. Ini polanya seperti ini, anak. Ini kan misalnya si siapa ini? Andi kan pertama ya, maka urutan pertama U1 yaitu adalah mengucapkan 21. Urutan kedua pasti mengucapkan 22 ya kan. Ini 21 ini enggak diucap tapi tepuk ini kan. Nah, terus yang U3 urutan ketiga adalah 23. U4 adalah 24. Sampai sana nih. Nah, ternyata kalau U28 itu berapa, anak-anak? Maka ini ada polanya nih, perhatikan polanya. Di sini itu ya U2 itu adalah 22 padahal U1-nya 21, maka kita jadikan patokannya 21 ini. Maka 21 ditambah berapa? Karena U2 adalah 22, maka ditambah 1 ya kan. Terus U3 patokannya 21, tambah berapa? Kalau ini hasilnya 23 ditambah 2. U4 ya kan? Maka 21 ditambah 3. U5 21 tambah 4. Gimana kalau UN urutan ke N? Maka 21 ditambah N min 1. Nah, karena di sini itu ditanyakan U8, 28, maka N-nya diganti 28, anak. Maka U28 itu sama dengan 21 ditambah 28 kurang 1 berapa?
27. Nah, ini hasilnya berapa ini? 48. Ketemu. Yaitu yang jawaban yang C. Jadi anak-anak jangan apa ya? Jangan takut dengan soal cerita yang panjang. Karena hakikatnya dia itu jawabannya adalah simple. Kalau kita apa? Kalau kita menuliskan dalam bentuk matematika. Nah, semoga anak-anak nanti bisa dalam menghadapi soal cerita ya, meskipun panjang jangan sampai takut. Jangan pernah takut gitu ya. Terus soal nomor 7. FPB dari 72, 84 dan 96 itu berapa? Nah, caranya ini banyak cara anak-anak. Kalau ada yang suka pound faktor boleh, terus kalau suka tabel juga boleh. Nah, saya tidak mengharuskan dengan satu cara. Tapi saya sarankan pakai tabel saja ya. Misalnya seperti ini. 72 84 96. Kita bagi dengan berapa anak-anak? Bagi dengan 2 ya kan? 2. Ini 36, ini 42, ini 48. Bagi dengan 2 lagi, ini dilingkari ya. Ini 18, 21, 24. Ini dilingkari lagi. Terus ini 2, ini 6, 9, ini 21, 12 tidak dilingkari ya. Ini 2, 9, 21, 6, ini 2. Terus ini 9, 21, 3, maka dibagi dengan berapa? 3 ya kan, 3. Maka ini nanti 9 bagi 3 adalah 3, 21 bagi 3 adalah 7, 3 bagi 3 1. Karena sudah ada nemu 1 di sini, maka ini dilingkar ya. Tidak perlu kita melanjutkan sampai 1 semuanya karena FPB ya. Karena FPB yang sudah ketemu ada 1 di sini, maka tidak usah ditulis semuanya. Nah, FPB-nya berapa ini? Maka 2 kali 2 kali 3 yaitu adalah 12. Gimana? Mudah bukan? Insyaallah mudah ya. Jadi FPB itu hal yang mudah anak-anak. Saya harap anak-anak nanti bisa, karena bisa menambah nilai. Jangan sampai yang mudah itu menjadi salah karena kita kurang teliti. Terus kita nomor 8 sekarang. Nah, nomor 8 ya. Ini anak-anak. Urutan bilangan berikut dari yang terbesar. Nah, kata kuncinya adalah dari yang terbesar. Nah, perhatikan di sini. Ini urutan yang pertama adalah 15/6 ya. Udah sama ya, maka tidak usah dihiraukan. Jadi ketika ada soal seperti ini, kita ambil salah satu contoh aja anak. Di sini yang sudah sama yaitu 2/5. Ya, misalnya kita ambil yang A ya misalnya. Kita ambil yang atau yang B saja lah, yang B. Ini kan jadikan pecahan desimal ya, maka ini 2,28 ya kan. 228% itu 2,28. 2/5 itu sama dengan 2-nya tetap 20 bagi 5 berapa? 4 ya. Maka 2,4. Nah, perhatikan di sini. Ketika B ini kan harusnya 2/5 dulu baru persen. Maka ketika nanti di optionnya ini 228% baru 2/5 maka keliru. Yang keliru adalah yang C dan B ya kan. Perhatikan di sini. Nah, apakah ini besar dengan ini sudah sama ya? 2/5 terus persen. Nah, kita cari dulu yang 9/4 ini. Nah, maka yang B dan C itu nggak usah dihiraukan. Ini kan 9/4. Nah, 9/4 itu berapa sih? Yaitu adalah berapa? 9 bagi 4 adalah 2. Ini 10 bagi 4 2 ya kan. Habis itu berangkat 2,25. Nah, di sini itu 2,25 padahal dari terbesar harusnya kan persen dulu baru 9. Maka jawabannya yang otomatis yang A. Gimana? Cukup mudah bukan? Jadi nomor 8 ini nggak usah dikerjakan semuanya. Nanti kita lihat yang mana yang membedakan gitu ya. Habis itu kita analisis dengan seperti ini. Maka tidak perlu lama ke dalam mengerjakan. Terus soal nomor 9. Nah, pasti anak-anak bisa yang nomor 9 ini. Yang gimana itu? Nah, perhatikan di sini anak. Hasil dari. Nah, ketika seperti ini kan pecahan campuran nih sama pecahan biasa. Maka kita sendirikan dulu yang ini yang campuran. Maka 5 kurang 1 4 dikurangi 4 tambah 1 5. Nah, sekarang kita fokusnya yang ini. 2/3 dikurangi 1/2 dikurangi 3/4 ditambah 5/6. Nah, 5-nya tetap di sini. Nah, sekarang kita cari 3, 2, 4, 6 itu KPK-nya berapa gitu kan? Yaitu adalah berapa anak? 12, maka semuanya per 12. 3 kok jadi 12, maka 3 dikali 4, maka 2 kali 4 8. Dikurangi ini kan setengah ya, ini kan dikali 6 ya jadi 12, maka 6. Kurangi 9 ditambah berapa ini?
10. Nah, habis itu kita cari. Ini 5 ini tetap ya. Nah, sekarang 8 kurangi 6 berapa anak? 2. 2 kurangi 9 negatif 7. Negatif 7 tambah 10 3, maka 3/12. Ini kan masih bisa disederhanakan ya menjadi 5 1/4. Jawabannya yang D. Gimana? Mudah bukan? Jadi insya Allah ini mudah, pasti anak-anak bisa. Terus nomor 10. Banyak balon berwarna merah 24. Nah, berwarna merah 24. Jumlah seluruh balon itu 40. Maka ada yang tidak berwarna merah nih. Nah, caranya gimana? Berarti yang 40 itu dikurangi dengan yang warna merah itu 24. Maka hasilnya adalah 16. Nah, 16 ini yang tidak berwarna. Tidak berwarna, yang ini adalah yang berwarna. Soalnya apa ini? Perbandingan balon yang tidak berwarna dengan yang berwarna merah, maka yang 16 ini kita bandingkan dengan 24. Banding itu sama dengan per ya anak. Kita boleh menyederhanakan dengan pembagian. Nah, ini dibagi berapa ini? Oh, dibagi berapa ya? 16 dan 24 itu, maka semuanya dibagi dengan berapa? Ini dibagi dengan 4. Oh, boleh, maka 4 ya, ini sama dengan 4 per berapa? 6. Nah, habis itu kan perbandingan yang tidak berwarna. Nah, habis itu dibagi berapa ini? Bagi 2, maka 2/3. Nah, ketemunya adalah perbandingan balon yang tidak berwarna, maka yang 16 kan. Nah, dengan yang berwarna merah adalah 2/3, yaitu yang A. Gimana anak? Mudah bukan? Mudah, insya Allah pasti bisa. Nah, habis itu terakhir nomor 11. Nah, soal nomor 11 ini mudah anak-anak. Jadi ketika soal mudah, maka dikerjakanlah dengan yang teliti ya. Jangan sampai keliru karena kita terburu-buru. Nah, ini ada pembagian dan perkalian, tapi kita apa? Boleh nanti mencolot-colot ya. Jadikan pecahan biasa semuanya. Depan kali bawah tambah atas, depan kali bawah tambah atas, maka 13/12 dibagi ya, kita harus dulu ya. Ini kan 13/18 bisa disederhanakan nih menjadi 2 1/6 ya kan? Ya kan? Semuanya dibagi 3 ya kan? Maka nih 2 kali 6 tambah 1, maka 13/6 dikali 12 tambah 3, 15/4. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita tulis apa adanya dulu anak-anak. Gimana itu? Nah, perhatikan di sini. Karena di sini itu sudah ketemu ya, maka yang depan ini tetap. Yang ini tetap ya. 13/12, perhatikan. Karena pembagian pecahan itu pembagian menjadi perkalian, syaratnya ini dibalik, maka 6/13 dikali 15/4. Dalam mencoret-coret boleh yang di sini dengan sini, sana dengan sana anak-anak. Tidak terpaku hanya bawah dan atas ya, samping dengan samping, tapi yang sana dengan sana boleh. 13 dengan ini kan habis nih. Yang ini kan habis. 13 dengan 13 ya, maka habis saja, enggak usah. Ini kan 6 bagi 12 berapa nak? Ini kan 2, ini habis. Nah, terus berarti tinggal berapa nih? 15/8 ya kan. Nah, setelah 15/8 enggak ketemu di sini, maka kita jadikan pecahan desimal dengan cara apa anak-anak? Diporogapit itu 15 bagi dengan 8. Berapa ini? 15 bagi 8 berapa ayo? 15 bagi 8 berapa? 1 ya kan, 1. Nah, cari yang belakang, yang depannya ke 1. Oh, berarti yang A dan B ini tidak mungkin karena dia ada 2, maka nggak usah dipikirkan. Nah, habis itu ini 8. Ini 7. 7 bagi 8 nggak bisa, ada koma tambahin 0. 70 bagi 8 yaitu yang 8 karena mendekatian. Maka cari yang 1,8. Oh, berarti otomatis yang C. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Insya Allah mudah ya. Jadi saya harap anak-anak tetap belajar ya, meskipun soal nanti itu dikurangi gitu ya, tingkat kesulitannya dan dikurangi jumlah soalnya, tapi tetaplah belajar karena jangan sampai soal itu kita remehkan anak-anak, sehingga ketika yang mudah menjadi keliru, terus yang sangat mudah juga kita menjadi susah karena kita meremehkan. Tetaplah belajar dan jangan pernah menyerah ya. Semoga video ini bermanfaat, membantu anak-anakku belajar di rumah semakin siap, semakin mantap dalam menghadapi SPD maupun tryout. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.